Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi mengenai teori akuntansi dengan topik ekuitas. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu teman-teman kelompok kami. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Ribi Alicia Surbakti dengan 3 NIM akhir 296, lalu ada Bima Fadila Arham dengan 3 NIM akhir 301, lalu ada Sofi Yusti Raharjo dengan 3 NIM akhir 320, lalu ada Ahmad Ridwan dengan 3 NIM akhir 325, dan juga ada Gita Putri Rahmawati dengan 3 NIM akhir 327. Next slide. Nah, untuk materi pengertian ekuitas, tujuan ekuitas beserta komponen ekuitas akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Pada rekan Bima, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian, tujuan, dan juga komponen dari ekuitas. Nah, yang pertama ini ada pengertian atau definisi dari ekuitas. Definisi dari ekuitas sendiri adalah nilai residual aset dari sebuah entitas setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Dari pengertian ini, ekuitas juga dapat dikatakan sebagai kepemilikan bersih atau nilai bersih dari suatu organisasi atau ekuitas. Lalu untuk implikasi dari ekuitas yaitu sebagai representasi financial power atau kekuatan finansial dari entitas yang digunakan untuk menjadi dasar yang paling utama dalam proses pengambilan keputusan finansial oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, adapun implikasi yang terjadi apabila ekuitas berstatus positif maupun negatif. Apabila ekuitas bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Dan apabila ekuitas bersifat negatif, maka hal ini berpotensi atau menjadi indikasi adanya potensi masalah keuangan atau bahkan kebangkrutan dari entitas tersebut. Dan untuk pengakuan ekuitas atau recognition of equity, ini diakui sesuai dengan ketentuan dari pengakuan aset dan liabilitasnya. Jadi, karena dia merupakan nilai residual atau nilai sisa, maka nilai ekuitas ini mengikuti bagaimana prosedur dalam perhitungan aset dan liabilitasnya. Karena kan ekuitas ini didapatkan dari aset dikurangi liabilitas, lalu hasilnya akan diakui sebagai ekuitas suatu perusahaan. Bisa di next slide. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang tujuan dari ekuitas. Nah, ini mungkin agak mirip dari penjelasan saya sebelumnya. Jadi tujuan ekuitas yang pertama adalah menunjukkan kepemilikan. Ekuitas mencerminkan besarnya hak atau kepemilikan pemilik atau pemegang saham terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini memberikan gambaran siapa yang memiliki bagian dalam perusahaannya. Yang kedua, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dengan melihat nilai ekuitas, pihak internal maupun eksternal dapat menilai apakah perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat ataupun tidak sehat. Nah, ekuitas yang tinggi umumnya menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Dan sebaliknya, jika ekuitas bersifat rendah atau perhitungannya sangat rendah, ini menunjukkan perusahaan ini mengalami stagnasi atau bahkan kebangkrutan. Untuk yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi tentang ekuitas digunakan oleh manajemen, investor, dan kreditur dalam membuat keputusan ekonomi, seperti penanaman modal, pemberian pinjaman, pembagian dividen, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu menjadi sumber pendanaan internal. Laba ditahan sebagai bagian dari ekuitas dapat digunakan untuk mendanai kegiatan operasional atau ekspansi bisnis tanpa perlu mencari sumber dana dari luar seperti pinjaman. Lalu yang kelima adalah memenuhi persyaratan regulasi dan akuntabilitas. Nah, perusahaan kan wajib mencatat dan melaporkan posisi ekuitas dalam laporan keuangannya untuk memenuhi standar akuntansi seperti PSAK ataupun IFRS dan peraturan pasar modal serta memberikan transparansi kepada publik maupun stakeholder. Dan yang keenam yaitu untuk mengukur nilai buku perusahaan atau book value per share yang merupakan salah satu indikator nilai wajar perusahaan bagi investor. Next slide. Nah, ini ada komponen dari ekuitas. Jadi ekuitas pemegang saham ini ada 3, yaitu modal setoran, modal bentukan, dan lain-lain. Untuk modal setoran sendiri ini dibagi menjadi 2, ada modal yuridis dan juga modal setoran lain. Untuk modal yuridis ini terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, pemesanan saham. Untuk modal setoran lain ini terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital revaluasi aset,
Terus untuk modal bentukan ini terdiri dari laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, perubahan akuntansi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Bima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model setoran dan laba ditahan. Nah, jadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa model setoran dan laba ditahan ini merupakan dua komponen utama dari ekuitas. Nah, dalam hal ini perbedaannya dapat kita lihat dari tiga hal. Yang pertama itu dari sumbernya, di mana model setoran berasal dari penyetoran langsung oleh pemegang saham. Sementara laba ditahan itu terbentuk dari akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Untuk perbedaan yang kedua dapat kita lihat dari kandungan informasinya. Untuk modal setoran, itu mencerminkan informasi dana dasar perusahaan yang berfungsi sebagai penyangga resiko bagi kreditor. Sedangkan laba ditahan menunjukkan daya melaba atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu perbedaan yang terakhir, ini dilihat dari perubahan pada kedua komponen ini. Model setoran akan berubah melalui transaksi pendanaan seperti penerbitan saham baru, sementara laba ditahan berfluktuasi seiring aktivitas operasional perusahaan yang mencangkup laba atau rugi periode berjalan. Next slide. Nah, selanjutnya mengenai model setoran, di mana model setoran ini dibagi menjadi dua. Ada model yuridis dan model setoran lain yang disebut juga sebagai agio saham. Modal yuridis merupakan jumlah minimal yang harus disetor dan dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak non-pemegang saham, khususnya kreditor. Nah, besarnya modal yuridis ini bergantung pada bagaimana karakteristik suatu saham. Sementara modal setoran lain ini diartikan sebagai bagian penyetoran yang nilainya itu melebihi modal yuridis. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya adalah karakteristik jenis-jenis karakteristik saham. Untuk karakteristik saham yang bernominal, maka modal yuridisnya itu cacah jumlah saham yang beredar itu dikalikan dengan nilai nominal per saham. Ini yang disebut sebagai modal saham. Lalu modal setoran lainnya itu disebut sebagai kelebihan saham, paid in capital in excess of capital stock. Nah, sementara itu, untuk karakteristik saham yang tak bernominal atau disebut juga bernilai nyataan, maka modal yuridisnya dapat dihitung dengan jumlah saham yang beredar itu dikalikan dengan nilai nyataan saham. Ini disebut sebagai nilai nyataan. Sementara itu, modal setoran lainnya disebut sebagai kelebihan di atas nilai nyataan, paid in capital in excess of state capital. Nah, terakhir, untuk karakteristik saham yang tak bernominal atau tak bernilai nyataan, maka menjadi modal yuridisnya adalah seluruh penerimaan hasil penerbitan saham. Sementara untuk modal setoran lainnya tidak ada. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, mengenai perubahan modal setoran akan disampaikan oleh rekan saya, Sophie. Kepada Sophie, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu perubahan modal setoran. Perekayasaan akuntansi modal setoran ini bertujuan membedakan antara perubahan modal dari transaksi operasi dan transaksi modal untuk mencegah kenaikan modal setoran yang diperlakukan sebagai laba yang tersedia untuk dividen. Perubahan modal setoran ini dibedakan menjadi 8, antara lain 1. Pemesanan saham. Investor membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan untuk menambah modal. Yang kedua yaitu obligasi terkonversi, yaitu surat utang yang dapat ditukar menjadi saham untuk mengubah utang menjadi modal. Yang ketiga yaitu saham istimewa terkonversi, yaitu saham khusus yang dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang keempat ada dividen saham, pembagian saham baru sebagai dividen untuk memindahkan nilai dari laba ditahan ke modal. Yang kelima yaitu hak beli saham, hak pemegang saham membeli saham tambahan dengan harga tertentu. Dan yang keenam opsi saham, hak yang biasanya untuk karyawan membeli saham dengan harga tetap. Yang ketujuh yaitu waran atau sertifikat hak beli saham pada harga tertentu.
Dan yang terakhir itu saham treasury, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan untuk mengurangi modal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Sugi. Selanjutnya mengenai perubahan laba ditahan akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Kepada Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk perubahan laba ditahan. Nah, di sini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penyesuaian untuk periode sebelumnya. Nah, ini tuh mengacu pada penyesuaian yang dilakukan terhadap laba ditahan dari awal periode saat ada perubahan tertentu yang tidak tercantum dalam laporan laba rugi. Nah, ini tuh biasanya terkait dengan isu ketidakpastian yang terjadi di masa lalu. Misalnya banyak sekali pendapat mengenai tindakan ini yang dimana satu sisi menolak karena alasan pengelolaan aset, nah sementara yang lain itu mendukung dengan pengecualian berdasarkan kebijakan yang ada. Yang kedua ada koreksi kesalahan. Nah, di sini tuh terdapat jenis kesalahan yang dapat muncul seperti kesalahan dalam perhitungan, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, maupun kelalaian dalam penggunaan fakta. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, tindakan yang biasanya diambil itu meliputi penyesuaian terhadap laba ditahan, penyesuaian pada modal setoran lainnya, atau perubahan dalam perubahan yang terlihat dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada perubahan dalam akuntansi. Nah, perubahan ini tuh bisa berkaitan dengan prinsip-prinsip atau metodologi yang digunakan, estimasi yang diterapkan, atau juga kesatuan dalam pelaporan yang dilakukan. Nah, perlakuan ini itu untuk perubahan tersebut dapat mencakup penyesuaian langsung, penyesuaian retroaktif, atau kombinasi keduanya. Nah, yang terakhir ada kuasi reorganisasi. Ini tuh merujuk pada kondisi yang harus memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan aturan akuntansi. Syarat-syarat ini juga termasuk adanya defisit yang cukup signifikan, prospek yang positif untuk masa depan, dan juga tidak berada dalam situasi kepailitan, serta harus patuh pada hukum yang berlaku. Selain itu juga tujuan dari kuasi reorganisasi ini tuh untuk memastikan bahwa ekuitas perusahaan menjadi lebih positif. Sekian penjelasan dari materi perubahan laba ditahan, saya kembalikan ke moderator. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai penyajian modal pemegang saham akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan. Kepada Ridwan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian modal pemegang saham. Jadi untuk penyajian modal pemegang saham ini adalah urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya, dan juga menggambarkan urutan pelindungan dalam kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan yang dilikuidasi. Jadi untuk dalam terjadi defisit ini terdapat beberapa urutan penyajian yang menggambarkan. Yang pertama itu ada urutan penyerapan rugi, dan yang kedua ada laba bersih, yang ketiga ada laba ditahan, yang keempat ada premium modal saham, dan yang kelima itu ada modal sahamnya. Dan selanjutnya ada urutan menerima distribusi aset. Jadi untuk urutan menerima distribusi aset ini yang pertama adalah karyawan dan pemerintah. Dan yang kedua kreditor berjaminan, yang ketiga ada kreditor tak berjaminan, yang keempat ada pemegang saham prioritas dan juga pemegang saham biasanya. Next slide. Dan selanjutnya adanya ditinjau dari segi dari penyajian modal saham ini. Yang pertama ada yang terdiri dari urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah karyawan dan pemerintah itu sendiri. Yang kedua, kreditor berjaminan. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Dan yang kelima itu adalah pemegang saham biasanya. Next slide. Mungkin sekian penyajian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Untuk lebih lanjut dapat kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih.